Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma ya khairan nasirin nasaluka bika an tusalli wa tusallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfadhuna biha bima hafidta bihi dzikr ya qawiyyu ya matin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf' wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa qala ba'dhum ma ma'na fayajibu 'alal mudzakkir wal mudzakkar ay ya'mala bi muqtada tadhkirah wa an yatahaffadha min adamil mubalati biha li alla yakuna himaraini min humuri jahannam. Ammal mudzakkir alladhi lam ya'mal falidhalilati sunnah ala dhalik wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar fatantaliku aktabuh fayaduru biha finnari kama yaduru al-hima birraha fayatufu bihi ahlun nar fayaqulun ayyu fulanin ma asabak alam takun ta'muruna bil khair wa tanhana 'anil syarr fayaqulu kuntu amurukum bil khair wa la ati wa anhaakum anis syarr wa ati. Wa ammal mudzakkar al mu'rid fali qaulihi ta'ala fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah wal ibrah bi umumil lafat bi umumil alfat la bi khususil asbab. Dikatakan oleh sebagian ulama, maka wajib bagi yang mengingatkan, yang menasehati, yang menyampaikan, yang mengajarkan dan yang menjelaskan, wal mudzakkar, yang mendengarkan nasihat, yang mendengarkan ilmu, yang mendengarkan apapun yang telah disampaikan dari ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, perkataan para ulama, keduanya, yang menyampaikan dan yang mendengarkan, yang mengajar, yang diajar, yang menasehati, yang dinasehati, keduanya ini an ya'mala, memiliki kewajiban mengamalkan, menjalankan bimuqtadat tazkirah, dengan apa yang disampaikan. Nasihat yang disampaikan, peringatan yang diingatkan, keduanya memiliki kewajiban mengamalkan. Jadi bukan yang dinasihati yang wajib mengamalkan, yang menasihati enggak. Yang diajar yang wajib mengamalkan, yang mengajar tidak, enggak. Keduanya, yang mengajar, yang diajar, yang menasihati, yang dinasihati, yang mengingatkan dan diingatkan, wajib sama-sama mengamalkannya. Mengamalkan apa? Mengamalkan yang diajarkan, mengamalkan yang dinasihatkan, mengamalkan yang diingatkan. Misalnya diingatkan untuk sholat, berarti yang menyampaikan, yang menasihati untuk dikerjakan sholat, sama yang dinasihati sama-sama harus mengerjakan sholat. Membaca Al-Quran, maka yang menasihati untuk Al-Quran selalu dibaca, dan yang dinasihati harus sama-sama membacanya. Sedekah, bangun malam dan yang lain sebagainya, mereka sama-sama harus mengamalkannya. Wa an yatahaffadha min adamil mubalati biha. Jangan sampai keduanya ini acuh, cuek, tidak peduli dengan apa yang disampaikan, yang dinasihatkan.
Jangan sampai nggak sholat. Sholat itu tiangnya agama, harus dilakukan. Karena kalau tidak nanti seperti ini, nanti seperti ini. Yang menyampaikan dan yang mendengar ini jangan sampai hanya mendengar masuk kanan keluar kiri, cuek acuh. Begitu juga yang menyampaikan hanya keluar dari lisan tanpa dia berpikir apa yang telah ia sampaikan, untuk melihat apa yang ada pada dirinya. Jangan sampai seperti itu. Jadi menyampaikan keluar dari lisannya atau masuk ke telinganya ini harus dipikir. Bukan hanya sekedar lewat. Ketika datang duit, kita itu mikir, pakai apa ini? Untuk apa ini? Mikir. Ketika dapat kita mikir. Lah kenapa ketika dapat nasihat, peringatan nggak dipikir? Hanya saat mendengarkan punya rasa takut, kemudian punya rasa sedih dan lain sebagainya. Selesai buyar, apalagi ada makanan keluar, hilang semuanya. Yang ada di dalam pikirannya bahkan sampai di rumah atau di luar yang diceritakan, wah enak mang panane, guli ini loh, sedep, satenya itu loh, yang dipikirkan makanannya. Ini ketoro, berangkatnya dari rumah tujuannya sudah makanan. Makanya terkadang itu kalau acara rutinan biasa tekone kari atau ndak teko, tapi acara momen-momen tertentu, wow, pikirannya sudah apa? Berkatan. Oh, ngawali tekone ndisiki. Ya apa sik bolo ndak bolo, pokoknya gara-gara berkat teko ndisiki. Ndak bolo ponaan. Terus apa? Oh, masih ponaan lek tekoe koyo biasa nih. Apa harus duluan? Ndak harus. Ndak harus duluan. Duluan itu bukan karena ponaan, bukan karena apa. Kecintaannya kamu dengan acara itu. Maulid. Kalau kecintaannya kamu dengan Maulid, kamu akan datang lebih dulu. Apalagi di bulannya Rasul SAW dilahirkan. Kecintaannya kamu kepada ilmu, kamu akan datang duluan. Mau itu di tempatnya siapapun. Di tempatnya siapapun. Mau tempatnya saudara, mau tempatnya sepupu, mau tempatnya tetangga atau apapun, itu semuanya datang duluan atau tidak tergantung kecintaan kita. Lah kalau kecintaannya itu karena saudara, kecintaannya itu karena berkatan, ya siji meneng. Itu bisa dilihat dari kebiasaan. Oh, kebiasaannya telat, kurang cinta berarti. Orang yang begitu cinta nggak mungkin mau ketinggalan. Dan kita lihat ceritanya para aulia, para ulama itu. Kita bisa dengar ceritanya Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Ahmad bin Zain, atau Al-Habib apa? Astagfirullahaladzim. Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Syahib Syaib. Itu keinat belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim sebelum dimulai sudah datang. Kenapa? Kecintaannya kepada ilmu dan kecintaannya kepada guru. Jadi sebelum dimulai, jadi sebelum pelajaran sudah datang. Kalau kita kan enggak, cek suwe. Ini jangan begitu, pikir. Seperti ketika kita dapat duit itu mikir kita. Tuh kok noiki engkok ngene, tuh kok noiki engkok ngene. Ya begenake, mikir kita. Lah kenapa ketika dapat ilmu enggak dipikir? Ya Allah, ini bagus. Ini kemuliaannya besar loh. Ya apa caranya saya mengamalkan ini? Ya apa caranya saya bisa menjalankan ini? Pikir. Yang menyampaikan juga gitu, ya Allah, aku sudah menyampaikan tapi aku belum istiqomah dalam menjalankannya.
atau belum melakukannya, gimana saya bisa menjalankan ini? Agar bukan hanya mengucap, bukan hanya ngomong, dipikir. Jadi wajib mengamalkan, tidak boleh acuh dengan apa yang sudah disampaikan, harus dipikir. Kenapa wajib mengamalkan dan dipikir? Agar keduanya tidak menjadi keledai dari keledainya neraka jahanam. Agar yang menyampaikan dan yang mendengarkan, yang menasihati dan yang dinasihati itu agar keduanya tidak menjadi keledai. Bukan keledai di dunia, tapi keledai di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa ya? Yang menyampaikan, yang menasihati sesuai dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Di hari kiamat nanti ada seseorang yang dilempar ke neraka, dijebloskan ke neraka. Lalu fatandaliku aktabu. Jadi semua yang ada di perutnya ini keluar. Lalu fayaduru biha finnar kama yadurul himar birraha. Dikelilingkan, diputarkan di neraka jahanam seperti keledai. Kata-katanya Nabi di situ seperti keledai menggiling, memutari gilingan. Kalau sekarang kan giling itu kan pakai mesin. Dulu giling pakai keledai, giling pakai keledai. Nah ini dimisalkan oleh Rasulullah, seseorang yang dijebloskan ke neraka di hari kiamat itu muter seperti keledai muter untuk giling. Wa yatufu bihi ahlun nar. Lah penghuni neraka, dia mengitari penghuni neraka. Jadi penghuni neraka lewat, emang mengetahui, melihat, menyaksikan. Seperti kalau ada karnaval. Kalau ada karnaval muter kan yang main itu. Sehingga apa? Semua yang ngelihat itu melihat, menyaksikan sama. Penghuni neraka juga gitu, akan menyaksikan ini orang. Kenapa? Mengelilingi penghuni neraka semuanya. Jadi muter sehingga penghuni neraka semuanya tahu. Lah di antara penghuni neraka ada yang kenal. Seperti karnaval wis. Ana tanggoe sing melu. Kuwi anakiku. Seperti itu. Ada yang kenal, setiap kali muter ini ada yang kenal. Lah yang kenal ini ngomong, fulan ma asabak, fulan apa yang menimpa kamu? Kenapa dengan kamu? Kenapa penghuni neraka yang mengenal dia ini heran, bingung. Kenapa? Dia dulu ustadz. Dia adalah dulu penceramah. Dia dulu adalah penasehat. Makanya kalau menjadi penceramah, menjadi penasehat, menjadi ustadz ini jangan dianggap enak ustadz itu. Ceramah nerimo amplop, enak ustadz itu. Gampang uripe enak ini. Ojo didelok enak, delok nancapane. Bahagia di dunia tapi susah di akhirat. Kalau dia tidak menghiasi dirinya dengan beberapa hal yang sudah disampaikan ini. Ancaman. Ini lembutan. Yang kenal-kenal, lu kenapa kamu? Ada apa kamu? Tahu dia dulu ustadz. Tahu dia dulu adalah pengajar, penasehat, penceramah. Akhirnya dia jawab. Mereka berkata, alam takun ta'muruna bil khair wa tanhana syarr. Bukankah kamu dulu yang memerintahkan aku melakukan kebaikan? Yang menyarankan aku untuk melakukan ketaatan, ibadah. Bukankah kamu dulu yang mencegah aku daripada kejahatan, kemungkaran, keburukan, kezaliman? Jadi mereka bingung. Kamu dulu yang nyuruh aku sholat, nyuruh aku sedekah, nyuruh aku untuk puasa, nyuruh aku untuk zakat. Kamu dulu yang melarang aku berjudi. Kamu dulu yang melarang aku untuk melakukan kemungkaran ini, kemungkaran itu. Ada apa dengan kamu ini? Apa yang menimpa kamu? Dijawab, kuntu amurukum bil khair wala ati. Aku dulu nyuruh kalian untuk sholat,
nyuruh kalian untuk sedekah, nyuruh kalian untuk puasa, nyuruh kalian melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, baik dari yang wajib dan yang sunnah. Ketika kamu menyuruh, memerintahkan, tapi aku walaati, aku nggak melakukannya, ngongkonto, nyuruh saja, tapi aku sendiri nggak melakukan. Kemudian wa anhakum anisyarwati, aku melarang kalian melakukan kejahatan ini, melakukan keburukan ini, melakukan kemungkaran ini, kemaksiatan ini, tapi aku melakukannya. Ojo judi, tapi aku judi. Jangan mabuk, tapi aku mabuk. Jangan ini, jangan itu, tapi aku melakukannya. Menjadi apa? Keledai di dalam neraka. Sebabnya apa yang dia sampaikan tidak dia lakukan, apa yang dia cegah larang dia lakukan. Bahaya. Itu bagi yang menasihati, yang mengingatkan. Nas hadisnya Rasulullah bahwa mereka adalah menjadi keledai di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Adapun yang diingatkan, yang dinasihati, yang berpaling, yang acuh, yang cuek, diingatkan, nggak direken, difahamkan, dijelaskan, nggak dihiroin. Apa disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran? Fama lahum ani tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Diserupakan oleh Allah seperti apa? Humur, keledai. Kenapa? Berpaling daripada yang baik, berpaling daripada yang indah, berpaling daripada yang membahagiakan. Berpaling. Kenapa mereka berpaling? Ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan mereka itu adalah keledai yang diusir, keledai yang digesu, suruh pergi. Kenapa? Menjauh dari kebaikan, menjauh dari ketaatan, padahal sudah diingatkan, padahal sudah disampaikan, sudah dijelaskan, tapi seperti orang yang diusir. Farrat min qaswarah, yang lari daripada tempatnya dia. Lah ini bahaya. Bahaya. Karena itu wajib keduanya mengamalkan dan peduli dengan apa yang disampaikan, dipikir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ja'ahu rajulun faqala lahu ya Ibnu Abbas inni uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Diceritakan daripada Imam Ibnu Abbas. Ada seseorang datang kepada beliau, berkata, wahai Ibnu Abbas, aku ingin memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Aku ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Ini orang datang, aku ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Katanya Ibnu Abbas, awama balagta dzalik, apakah nggak sampai berita kabar kepadamu tentang itu? Artinya maksudnya kabar itu ancaman dibalik orang yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kamu nggak dengar? Diingatkan, kamu kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar itu hati-hati, double talk untuk kamu. Kewajiban, kesunahan itu kalau wajib harus kita jalankan, kalau kesunahan itu dianjurkan untuk diamalkan. Berarti ketika kamu memerintahkan kewajiban berarti double. Secara umum wajib diamalkan. Stempel kedua, tok kedua, kamu sudah menyampaikan, berarti double untuk kamu. Kesunahan juga gitu, kesunahan kamu dianjurkan untuk lakukan. Tapi ketika kamu menyampaikan, berarti sangat ditekankan untuk kamu melakukannya. Sama dengan keburukan, kemaksiatan. Kemaksiatan harus dijauhi bagi siapapun. Tapi bagi yang melarang, mencegah untuk dilakukan kemaksiatan itu, dia harus double. Larangan buat dia double. Untuk melakukan itu double. Lah orang ini diingatkan, awama balagta dzalik.
kamu sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Nah, kalau kewajiban yang kamu sampaikan, kamu punya double perintah di dalamnya. Larangan yang kamu larang, kamu punya double menjauh darinya. Nah, jadi 2 langkah kamu harus lebih menjauh daripada yang kamu sebelumnya. Nah, katanya orang tersebut, arju, aku berharap bisa melakukannya, mengamalkannya. Nah, katanya Ibnu Abbas, fa'il lam takhsha, maka jika kamu tidak khawatir, tidak takut, antaftadhiha, terbongkar keburukan kamu, kejahatan kamu, bisalasati ahruf, dengan 3 kalimat, min kitabillah, daripada ayat Al-Quran, faf'al, maka lakukan. Nah, jadi ketika keburukan kamu tidak ingin terbongkar dengan 3 ayat Al-Quran, maka lakukan. Yang pertama, orang tersebut tanya, wa ma hiya, apa 3 ayat itu? Pertama, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Nah, tidakkah kalian memerintahkan orang melakukan kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian? Nah, kan banyaknya seperti itu. Orang disuruh jalankan, orang suruh ngamalkan, tapi dia sendiri enggak. Dari kebaikan, dari ketaatan. Ya. Orang dilarang, jangan buka aurat, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tapi dia sendiri buka aurat, dia sendiri melakukan kejahatan ini, kejahatan, lupa dirinya. Lah ini diingatkan, atansawna anfusakum wa tansawna anfusakum. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata, berucap apa yang tidak kalian lakukan? Yang ketiga, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Allah daripada ceritanya Nabi Syuaib. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Aku tidak ingin melanggar apa yang aku larang kalian untuk melakukannya. Nah, Nabi Syuaib menyampaikan ini, menyampaikan itu dan lain sebagainya. Nabi Syuaib berkata, ma uridu an ukhalifakum. Aku nggak ingin menyalahi kalian dari apa? Ila ma anhakum anhu, ke dalam ke sesuatu yang aku cegah, aku larang kalian melakukannya. Jangan sampai aku melarang kalian tapi aku menyalahi kalian. Kalian aku larang, kalian aku jauhi, aku jauhkan, kemudian aku mendekat melakukannya. Jangan sampai. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. 3 ayat ini. Kalau kamu mau, fadhal, silahkan. Nah, karena itu waspada harus. Ya, harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah sampaikan. Yang mendengar harus bertanggung jawab dengan apa yang telah ia dengarkan, bukan hanya asal ngucap, bukan hanya asal menasihati, mengingatkan. Begitu juga yang dinasihati, yang diingat bukan asal dengar, tapi harus sama-sama kompak di dalam menjalankan, mengamalkan, melaksanakan. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga, selamat daripada azab dan murkanya Allah, dan mudah-mudahan keburukan yang ada pada diri kita dan pada keluarga kita, teman kita, sahabat kita dijauhkan, dihilangkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah bentengi kita dengan benteng yang kokoh, yang kuat, sehingga kita dapat benar-benar menjauh, tidak mencintai, tidak menyenangi kemaksiatan, kemungkaran tersebut. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.